suami. Jangan! Kata siapa gua mau ditelan? Jangan! Jangan! Gue kan! Lu bisa kebakaran gua lo. Jangan! Maksudnya apa? Pak jelasin! Jelasin! Gak usah percaya. Ini Bang. Ini Bangga? Bu, Bang. Bangga! Bu! Apa? Ibu terlalu gede-gede memang orang. Bang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Bang. Ibu ngapain Ibu? Itu suami saya udah pukulin itu suami Ibu. Ya Allah. Bentar. Orang. Bu, tenang dulu. Bu, udah Bu. Ibu nanti Ibu jatuh lagi Bu. Jatuh lagi. Aku pengen tahu kenapa ya Allah kok begitu. Ibu. Ya Allah. Bu, Udah ya pergi, Allah. Bu. Ibu duduk Bu. Ibu duduk. Ya Allah Bu. Bu. Bu nggak lihat loh ya, dari tadi nggak lihat ke sini. Larinya cepet banget. Bentar, Ibu tenang dulu. Ceritanya tadi gimana sih, Bu? Kok Ibu bisa lari-lari kayak begitu, ngejar? Masalahnya sepele Mas, Mbak. Hanya cuma ngebelain orang, Mbak, Mas. Ngebelain orang, ngebelain gimana, Ibu tenang dulu, Ibu. Ngebelain karena orang itu mau mindahin barang ke lapaknya. Jadi gini maksudnya, ada orang mindahin lapak yang di depan warung itu. Terus dipukul sama suami Ibu. Iya, Mas. Terus kenapa Ibu yang kena marah? Ya, karena saya ngebelain orang itu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ibu belain, tapi Ibu nggak diapa-apain ya, Ibu nggak dipukul juga kan? Dipukul sama suami saya. Ya, jadi permasalahan Ibu Ambar ini adalah permasalahan tentang lapak. Ya kan, Bu? Iya, Mas. Jadi permasalahannya adalah suaminya Ibu Ambar ini sekarang jadi marah-marah terus. Bahkan Ibu ceritakan sama kita katanya ada orang yang cuma menaruh barang di depan lapaknya itu ditendang. Ibu Ambar juga cerita sama kita katanya ada pemicunya, yaitu fitnah. Sebenarnya cuma karena lapak sebelahnya, ya kan Bu? Ya Allah. Tapi karena fitnah ini akhirnya semua lapak di sana pun jadi nggak damai, kesannya jadi berebut lapak. Dan pas-pasan banget kita datang ternyata kejadian itu berulang lagi hari ini. Tapi Bu, apa yang sakit Bu? Tapi saya itu sayang. Astagfirullahaladzim. Mas Sarah! Tunggu, Mas! Mas Sarah! Bu, Mas Sarah! Kita nggak lihat Bu suami Ibu. Bu, Bu ya Ibu, Allah. astagfirullah. Dulu kami sempat kayak ini. Setelah kami punya lapak 5, Mas Garut jadi langsung emosian, mudah marah. Oh ya Allah, Bu maksud Ibu dulu Ibu nggak di lapak, tapi di pinggir-pinggir jalan gini. Iya, Mbak. Ya Allah. Ya Allah, Bu. Bu. Ini saya itu banyak berubah banget. Ya Allah, Bu, sabar Bu, Mbak, istighfar. saya pusing, Mbak, ya Allah. Ya udah kalau Kita jangan di sini kalau gitu yuk. Yuk, kita ini aja. Nanti Bapak kita cari lagi, Bu. Ya Ibu. Ibu istirahat dulu, kita cari. Bukannya kayak, bukannya berubah kok jadi begini, ya Bu, Allah. istighfar Bu, jangan ngomong kayak gitu. Udah gini, Ibu tenang dulu. Ibu, kita balik dulu aja, Bu. Iya, ntar kita cari Bapak lagi, Bu. Oh, astagfirullahaladzim. Bantuin dong. Aduh. Bantuin. Bantu. Aduh. Mobil belakang. Mas, bawa mobil dong. Ibu ini kenapa? Ini Dok, tadi pingsan Dok. Boleh saya dulu? Ya. Kok, bisa nggak? Jelas nih. Biar gue makan. Naikin. Naikin. Aduh. Ayo Bu. Boleh yang lain untuk tolong keluar dulu biar kita cek. Oh iya Dok. Iya, Fatih di sini. Gue di sini aja ya, Gak apa-apa ya, keluarnya. satu ya Dok, ya nemenin ya. Saya aja. Yaudah, ayo keluar. Yaudah, yuk keluar. Baru aja. Capean tuh kayaknya menurut gua. Yang lari-lari soalnya ngejar tadi. Yuk. Gimana? Bisa sini lihat sini. Oh, udah boleh. Udah. Iya Pak. Jadi gimana Dok? Ibunya dari mana? Tadi kita ketemu di pasar sih Dok. Iya, tadi sempat lari-lari sih Dok. Kayaknya dia.
Kecapean banget. Kalau saya cek sih ini tekan darahnya tinggi, Pak. Tekanan darahnya Iya, tinggi. mungkin terlalu banyak pikiran. Oh iya, Oh iya bisa, soalnya tadi kan berantem sama. Itu gara-gara masalahnya sama suaminya kayaknya. Nggak perlu dikasih obat atau apa gitu. Mungkin nanti saya kasih obat, tapi tolong jaga ibunya. Oh gitu ya dok ya. Biar nggak terlalu banyak pikiran. Oh iya iya dok, siap dok, siap dok. Makasih ya dok ya. Iya. Bu, tadi kita lagi nyari suami ibu capek ini. Ibu tenangin diri dulu, Bu. Saya mau ngomong udah tutup aja. Pindah aja Mbak jualannya. Saya malu Mbak sama orang-orang yang masalah lapar, ribut terus. Bu, udah nggak usah pikirin itu dulu. Ntar kita beresin masalah itu ntar lagi. Sekarang pikirin dulu kesehatan ibu. Mendingan kita pulang, ibu istirahat, ya. Ibu nggak usah ke pasar dulu. Gimana saya nggak mikirin Mbak, setiap hari saya ribut terus. Bu, bagusin dong obatnya. Itu dibayar dulu. Ibu beneran ini udah bisa jalan? Udah Mas, nggak apa-apa. Tapi kita pulang aja ya, Bu, ya. Kita istirahat di rumah ya, Bu, ya. Iya udah ya. Saya pulang aja nggak apa-apa. Ayo bu, pelan-pelan ya bu ya. Bentar ya, Bu. Yuk, dulu deh. Cuman gara-gara rebutan lapak aja ibu bisa sampai kayak gini kan? Iya sih, kalau menurut gue juga sebenarnya permasalahan simpel banget kan. Cuman karena perebutan lapak saingan dagang. Tapi kayaknya nggak mungkin cuman karena itu deh. Karena Pak Jarot aja tadi udah langsung pergi kan? Kan dia juga pernah bilang kan, ibu ini cerita sama kita waktu di email, katanya ada fitnah-fitnah gitu kan. Iya, fitnah-fitnah bener. Kalau menurut gue sih ini udah menjadi persaingan yang gak sehat lagi sih. Sampai orang fitnah, sampai berantem-berantem. Iya Iya kan? sih. Karena kan awalnya cuma sama lapak sebelah, tapi gimana ceritanya ibu Bisa bilang juga nyebar. bisa nyebar ke semua Iya. lapak kan? Bener. Ya udahlah yuk kita balik aja dulu yuk, anterin ibu sekalian. Ya. Siapa ini? Woi! Astagfirullahaladzim. Kenapa kita yang dilempar? Ini kayaknya beneran deh, ini pasti karena ini. Udah gak usah. Astagfirullahaladzim, ini kursi loh yuk. Gimana Enggak, kalau kena badan kita barusan? Udah, Tapi nggak ada yang kena kan? Nggak ada yang apa-apain? Dia banyak dong Pak. Hah? Pak Jarot? Ya, bisa aja ini. Ntar warga tadi juga ngeliat kan yang di pasar waktu kita mau nolong ibunya kan. Ya kan? Mendingan kita cabut cepet-cepet Iya. ya. Orang Sebelum kita balik lagi ke Mbak Ambar, ada baiknya kita coba ke pengelola pasar dulu. Kita tanyain permasalahan sebenarnya kan. Iya. Yaudah, Biar lebih jelas juga. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Pak. Ya, Kenalkan saya Bapak. Mario. Saya Fatia. Ya, kita dari Antv. ada apa ini ya? Begini Pak, di sini kita pengen ngobrol sama Bapak. Ya. Katanya salah satu pedagang yang punya lapak di pasar ini Ya. itu ada masalah Pak. Si Bapak Jarot. Oh, kalau Jarot memang biang kerok. Yang kerok. Iya, Yang kerok gimana Pak maksudnya Pak? suka bikin onar memang dia. Pak begini Pak, sebelumnya kan kita juga udah ketemu sama orangnya, kita lihat. Tapi kalau menurut kita nih Pak ya, Ya. itu cuman difitnah sama orang-orang sekitar aja deh Pak, lapak-lapak yang lain karena kecemburuan. Iya. Karena Pak Jarot kan punya 5 lapak, sedangkan Mungkin yang lain cuma satu lapak dan Pak Jarot juga lapaknya lebih laku, lebih laris. Ah, kalian mah dengar dari mereka. Kalau aslinya mah saya yang lebih tahu. kalau Bapak lebih tahu maksudnya ada apa ya Pak sebenarnya dari Pak Jarot? Mungkin kita kan dengar kalau misalkan Pak Jarot pakai dukun juga. Gini Mas, kalau soal dukun itu memang saya nggak tahu. Yang saya tahu memang itu si Jarot itu memang kasar. Kasar sama Sama yang ada di situ lah. yang jual-jualan yang lain. Ya. Jadi saran saya, dia tuh nggak usah dibantu. Nanti juga hilang sendirinya. Gitu. Maaf ya Mas, saya keburu-buru nih ada kejadian lagi di lokasi. Iya, Maaf ya. sih. Oh iya, Pak, Pak. kita juga sekalian pamit. Kok nggak mau dibantu sih? Maksudnya biasa aja gitu. Udah gini aja deh. Ini kita langsung ke tempatnya Bu Ambar aja.
Ya udah yuk. Oh ini Bu Ambar. Oh iya. Punya. Jangan di sini lah, ngapain sih nyapu-nyapu di sini? Bikin kotor sial, tahu nggak? Astagfirullahaladzim. Bu. Bu. Ibu. Pergi. Gara-gara dia tuh kanggasnya nggak ada yang datang ke sini. Ya itu bukan karena saya, Gimana Mbak. antara kamu sih? Kamu sama suami kamu tuh sama, bikin sial. Mbak, nggak boleh kayak gitu Masa kayak gitu sama saya? Salah saya apa sih, Mbak? Ya gue iri dong. Ya, itu udah rezeki dari Allah, Mbak. Rezeki itu ada yang ngatur, Mbak. Ya tapi kamu ramenya gara-gara apa? Kalian nggak tahu permasalahan seperti apa. Ya Bu, maksudnya jangan sampai ada fitnah. Jangan so tahu. Mereka fitnah kita, mereka dagangannya jadi sepi, tahu nggak? Fitnah. Enggak. Fitnahnya gimana ya? Lu jangan ngomongin laris-laris terus malah jadi Sosok nangis, sosok apa? Mata buaya, tahu nggak? Tenang dulu. Mbak. Kenapa kamu? Ini kenapa lagi dagangan tutup? Di sini sepi, Pak. Kita buka di depan aja yang ramean. Dengar ya. Kita butuh duit. Ya Allah, Pak, sabar, istighfar, Pak. Jangan tamak begitu, Pak. Istighfar. Dengar. Anak kita mau kuliah. Iya, Pak, rezeki udah. Jangan dengar kata orang. Sabar, Pak, sabar, istighfar, Pak. Kita nggak boleh tamak, Pak. Ya Allah, Pak, sabar, istighfar. Kita hidup sendiri, mati sendiri. Ini sebenarnya apa kamu? Kenapa tutup? Kamu yang malas. Kita butuh duit, cicilan. Kios sana, kios sini. Butuh cicilan. Bu, siapa ini? Siapa ini? Mereka yang mau menolong kita. Menolong apa udah? Yang ngejelasin, Pak. Pak, di sini kita cuma pengen nolong, membenarkan nama baik. Katanya kita dengar Bapak difitnah. Nama saya nggak jelek. Mereka semua yang jelek, yang sirik sama saya. Ya, istighfar, marah, Pak. Kan kesini kita cuma pengen ngebantu. Allah, udah berangkat. Istighfar. Berangkat semua. Iya, berangkat. yaudah. Nggak usah ikut campur urusan saya. Iya, Pak. Udah, Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. udahlah. Kalau saya lihat kalian lagi sini, kalian tahu akibatnya. Orang sini tahu siapa saya. Ya Allah. Ya, udah. Jangan sampai dong, Pak. Jangan begitu. Mending kita jangan pergi dulu deh. Gini, kita harus cari informasi kenapa yang jualan di sini tuh pada benci banget sama Jarot, sama itu. Tapi kan lu lihat sendiri, kita udah sering-sering diusir. Takutnya nih ya, ntar kita mau kesini lagi susah mau bantuin Mbak Ambar. Gini aja deh, lu percaya sama gua, kita coba split, coba cari informasi. Nanya-nanya kenapa yang jualan di sini tuh pada benci banget sama Jarot, sama Ibu Ambar. Ya kalau masalah kita cari informasi sih gue bisa, cuman gue takutnya pada emosi lagi. Pasti kalau kita nanya baik-baik nggak akan lah Ya kita udah. emosi. Yaudah yuk. Tapi gue nggak janji banyak-banyak ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita coba dulu aja. Bu boleh ngobrol sebentar? Ada apa ya? Ini Bu, saya mau nanyain tentang Bu Ambar sama Pak Jarot yang punya lapak di sini juga. Emang hubungannya sama saya apa ya? Oh, enggak, maksudnya saya kebetulan lagi lewat. Ibu warga pasar sini juga kan? Iya. Bu, tahu nggak Bu kenapa ya kayaknya orang-orang sini kurang akrab gitu sama Bu Ambar sama Pak Jarot? Oh jangan Mbak, emang orangnya jahat. Jangan tanya-tanya. Nah, Bu, saya baru mau nanya Bu. Sama Bapak ini aja deh. Bapak tahu Pak Jarot sama Bu Ambar nggak Pak? Tahu gitu. Ini kok saya mau nanya, kenapa ya kayaknya warga pasar sini tuh kurang akrab gitu sama Bu Ambar sama Pak Jarot? Ya memang orangnya begitu, orangnya nggak begitu. Nggak ada jahat. sekali nggak ramah. Kalau ada warga sini orangnya jahat. Kok sama semua yang ngomongnya? Ya udah deh kalau gitu Pak. Maaf ya Pak ngeganggu. Iya. Abang pengen nanya itu yang di dalam kan ada lapak punyanya Bang Jarot kalau nggak salah sama Ibu Ambar. Itu mereka sering ribut-ribut kenapa ya Bang ya? Abang nggak tahu saya.
Bang. Bang cuma nanya doang, Bang. Lah, kok kabur? Ini coba nanya lagi deh. Aneh tuh orang. Bang, nanya dong, Bang. Di dalam kan ada lapaknya Pak Jarot kalau nggak salah sama Ibu Ambar. Abang kenal nggak, Bang? Nggak mau, udah nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Aduh, ya udah makasih ya, Bang ya. Maaf ya, ganggu ya, Bang ya. Yaudah, ini mending ke tempatnya aja dulu. Lewat ya. Yuk, gue tadi sempet sih nanya-nanya gitu ke beberapa orang. Tapi banyaknya tuh orang-orang pada nggak mau tanya, maksudnya mereka nggak mau tahu, nggak mau ikut campur. Tapi ada satu pedagang, dia mau ditanya sama gue, tapi dia nggak mau ada kamera. Jadi kamera tadi dimatiin dulu sebentar, karena dia nggak mau identitasnya ketahuan kan. Terus ngomong apa? Ya dia bilang gini, katanya Pak Jarot itu memang sering melakukan pengerusakan gitu di lapak-lapak lainnya. Kalau gimana? Gue udah coba cari nanya-nanya kan, tapi kayaknya warga nggak ada yang ini deh, nggak ada yang mau ngomong sama gue. Nggak tahu. Sedikit pun? Sedikit pun ya. Kayaknya emang bener deh, banyak banget yang nggak suka sama Jarot. Ya udah gini aja deh, kita atur strategi aja. Nanti kita taruh diri sama mulai di sini buat mengamati lapaknya Bang Jarot sama Bu Ambar. Bu Ambar. Nah, nggak apa-apa kita aja dulu ya. Ya udah sih, lagian percuma kita nggak ada yang mau duduk aja ngobrol. Ya udah mending kita sekarang laporan aja. Yuk, Ke atas apa? balik aja. Yuk semua balik kantor dulu. Ya, alhamdulillah sejak kejadian kemarin sudah tidak ada lagi pengerusakan di pasar ini. Namun tadi pagi Bu Ambar telepon ke kita kalau ternyata terjadi kembali keributan, ya kan? Dan ada pengerusakan juga di salah satu lapak dan semua warga yang ada di sini, semua penjual-penjual juga langsung menuduh Bapak Jarot. Bapak Jarot. Betul. Tapi dari hasil liputan kemarin bisa disimpulkan kalau warga pasar di sini tuh agak sedikit kurang suka sama Pak Jarot karena dia tuh kurang ramah sebenarnya. Ya mungkin dari situlah ada timbul fitnah dari ya orang-orang yang kurang suka ya. Betul sekali. Dan sekarang kita udah janjian sama Ibu Ambar untuk menceritakan investigasi kita kemarin ya. Itu Ibu Ambar kenapa? Ya apa ribut-ribut? Astagfirullahaladzim. Bu, Bu ini ada apa Bu? Bu. Udah Bu. Udah Ibu. Bu. Udah Bu. Lu mana? Warung saya dirusakin itu. Lihat banget. Hah? Warung dirusakin? Gimana? Mana buktinya? Ya saya punya bukti nih. Tapi ini kan nggak jelas Bu gambarnya Bu. Jelas itu. Nih, saya lihat nih belakang nih. Nih, rusak semua nih. Yaudah kita lihat aja, kita lihat yuk. Kasar Bu. Ya Allah. Bu, Ibu jangan provokator Bu. Udah Bu. Ya Allah udah. Ibu nih balik aja Ibu, balik aja udah. Bu, Ibu. Bu, udah Bu. Udah Bu. Malah mau ngambil apa? Ibu sabar Bu. Ibu jangan provokator Bu, udah. Gini deh Bu, Ibu. Udah Ibu. Bilangin aja, ya. Apa kalau satu lagi gak ada? Suami saya nggak mungkin kayak gitu, Bu. Suami saya kok difitnah terus sih, Bu. Emang iya. Emangnya mau ngambil apa saya? Kok gak dipindah gimana? Udah gini Bu, Ibu. Bilangin aja ya yang bener, jadi orang yang bener. Jangan ngerebut punyaan orang Ya Bu, gini. Udah Ibu tenang, Ibu juga tenang. Mau belain ya? Bukan ngebelain. Iya, kamu mau belain Ibu. Yang salah jangan dibelain dong. Ibu di sini kita cuma ingin membantu. Kalau memang yang melakukan ini Bapak Jarot, ini kita nanti yang bakal minta pertanggungjawaban dari Bapak Jarot biar Bapak Jarot bertanggung jawab sama Ibu ya.
Makanya saya itu bilang sama bininya biar tahu. Iya nanti kita sampein. Yang penting ibu sekarang. Iya kita yang tanggung jawab nanti. Iya nanti kita yang tanggung jawab. Yang penting ibu tenang. Lah ini warung saya, kok mau diambil terus gimana? Saya mau jualan di mana? Saya terus mau jualannya di mana? Ya udah kalau begitu kita yang pergi deh. Ya udah, ayo Bu, ayo. Ya. Jualannya saya di mana? Ya Bu, maaf ya Ibu dulu. Maafin suami saya, Bu. Enggak ada maaf-maafan. Kalau suami ibu jahat banget, terus gimana? Ya Bu, maaf ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, Bu. Tuh kan Mas, suami saya selalu aja difitnah. Gak mungkin suami saya berbuat kayak gitu, Mas. Mungkin itu videonya salah, kalau salah orang, Mas. Enggak sih, soalnya tadi saya juga sempat lihat videonya kan, Bu. Dan itu memang suami ibu ciri-cirinya tuh mirip banget. Tapi saya nggak ngelihat tuh, Mas, videonya nggak jelas. Mungkin salah orang, kayaknya saya yakin. Saya tahu kok suami saya kayak gimana, Mas. Gak mungkin dia kayak begitu. Gini aja nih, coba Fatia. Coba Fatia ke ibunya yang tadi. Coba lihat videonya lagi, lihat gambarnya. Mastiin gitu. Lu make sure di situ. Ya udah gue sekarang sama lagi, tapi nggak apa-apa, gue balik lagi ya. Gak apa-apa, coba. Jadi coba aja dulu ya. Pelan-pelan ya tapi ya. Kamera satu ikut. Kamera satu ikutnya. Capek, Mas, begini terus, ya Allah. Padahal kemarin udah enakan, Mas, udah aman. Pagi ini kok ada lagi, ya Allah. Bu maaf, saya balik lagi. Ibu jangan emosi dulu tapi ya Bu ya. Emang gak emosi gimana sih, Neng? Orang warung gacak-gacak, mau dimintain, terus gimana? Terus saya tuh jualan apa? Gini deh Bu, tadi kan Ibu bilang kalau misalnya Ibu ngeliatin video tuh ke teman saya tadi kan, yang masalah penyiram-siraman Ini itu. ada videonya, no. Nih, Boleh Bu saya lihat yang ini? nah itu. Loh, Ada 3. ini di lapak ini maksud Ibu ya? Iya. Lihat aja saya video. Biar itu, biar orang pada tahu. Ini malah dicepet-cepetin air, dia main dukun malah. Loh, main dukun maksudnya Ibu nyiprat-nyipratin air? Air, kata saya suruh pindah. Loh, iya ya Bu, ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Bu ya. Coba saya sampaikan ke Pak Jarot dan keluarga ya. Iya. Awas kalau nggak disampaikan. Iya Bu, ya, assalamualaikum. Saya yang nyamperin. Iya Bu, iya Bu. Tadi gue udah lihat videonya. Ternyata emang iya nyiram-nyiram gitu. Terus menurut ibu yang barusan marah-marah, katanya suami ibu tuh pakai dukun katanya biar penglaris gitu, makanya nyiram-nyiram. Tapi video yang lu lihat itu cuma nyiram-nyiram air kan? Iya, nyiram-nyiram air gitu kayak gini-gini. Kalau nyiram-nyiram nggak mungkin ngerusakin dong. Nggak ada pengerusakan kan? Maksudnya nggak ada video dia ngerusak-rusak atau ngelempar-lempar barang kan? Mas, nggak mungkin. Mungkin itu suami saya lagi nyiram laler apa-apa gitu. Nggak mungkin lah, Mas, nyiram-nyiram dari dukun disiram-siram begitu, Mbak. Iya kan saya juga tadi cuma ngedenger doang keluhan dari ibu-ibu yang tadi. Karena saya juga, jujur ya Bu, saya juga kurang percaya. Apalagi malah disambung-sambungin sama hal-hal mistis ya Yo. Saya, Mbak, ya Allah, selalu dimusuhin sama orang-orang. Woi! Tentangnya Jarot, Jarot, astagfirullahaladzim. Bang! Woi! Bang! Bang, tenang dulu, Bang, Bang! Bang, tenang dulu, Bang! Ya Allah, Pak, jangan kayak begini, jangan main hakim sendiri, Pak. Pak, jangan main hakim sendiri, Pak, jangan kayak begini, Pak. Ini, Bubukin aja, bakar dia, bakar. Lu yang ngerusak lapak saya ya? Lu yang ngerusak lapak saya nih? Pak istighfar, Pak. Bapak tenang, Pak. Bapak tenang, jangan kayak begini, Pak. Ini kan main hakim sendiri. Lu siapa? Bapak tenang dulu. Di sini kan saya cuma pengen nengahi. Bapak nuduh kayak begini, emang ada buktinya, Pak?
Saya kasih tahu ya. Saya nggak pernah nyiram, merusakin napak bapak. Waktu itu saya nyiram karena banyak alat. Aku aja jangan mungkin. Supaya nggak banyak kuman. Itu aja. Tuh kan Pak udah dijelasin kan Pak. Ini cuma Ajar aja. Bapak astagfirullahaladzim. Bapak bukan begitu Pak, bukan begini caranya Pak kalau menyelesaikan masalah. Pak, saya ada buktinya kok Pak. Gambar yang tentang nyiram-nyiram itu kan Pak? Coba kasih lihat, coba sini. Nih Mbak, coba lihat nih, coba lihat dulu. Nih. Ini kan cuma nyiram tuh. Awas kau mau lihat. Bohong itu. Nggak ada itu. Nggak ada ini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Pak, ini kan kamera, Pak. Ini gambar saya, Pak. Ya Allah. Lah terserah gua. Udah. Pak, udah dong. Bapak kan kita cuma pengen nunjukin bukti. Gini deh Pak, kalau memang Bapak nggak percaya, kenapa nggak dilaporin polisi aja Bapak Jarotnya, biar polisi yang ngurusin. Kalau ini kan main hakim sendiri kayak begini. Bapak udah fitnah suami saya. Ini siapa? Siapa ini? Udah Saya Pak, tolong Pak. istrinya. Sekarang gimana? Kalau saran saya, Bapak Gimana, masih nggak gimana, percaya, dilaporin aja. Gimana kita gimana? Kita laporin aja. Jangan Pak, jangan laporin suami Buktinya? saya. Enggak Bu, nggak apa-apa, dilaporin aja. Jadi biar polisi yang nyusut. Kalau memang nggak ada bukti, suami Ibu aman. Hukum kita hukum. Apa hajar aja? Pak. Pak, jangan, udah, mending gini deh. Udah, mending gini, Bapak bubar aja, Bapak bubar aja, biar kita yang ngurus ya Pak ya. Kali ini lo gua ampunin lo ya. Gua ampunin lo. Oh. Awas tuh sekali lagi itu. Ya udah, Bapak pergi, udah. Oh, kasih jalan. Gimana sih kok begini ya Pak? Bener nggak sih Pak apa yang dikatain orang? Udah kalau begitu pengen tutup aja deh warungnya Pak. Saya capek Pak, bener. Bu, dengar ya. Ibu jangan membela orang. Saya suami ibu sendiri. Saya nggak ngebela orang-orang Pak. Ya kenyataannya ibu begitu. Pak, tenang dulu Pak, jangan marah-marah dulu dong. Orang lain. Ini kan istri Bapak, kok malah marah-marah sih Pak? Kamu siapa? Pak, Bapak tenang dulu. Kan di sini saya cuma pengen bantu Bapak. Tadi Bapak dikejar orang. Malah terlalu ikut campur. Pak. Ibu pulang. Mau pulang apa enggak? Pak, Enggak. jangan kasar kayak begini dong Pak. Udah, awas lu ya. Terlalu ikut campur. Udah, awas, kasih jalan. Udah. Kok malah ngancem kita, gue heran. Sebenarnya lagi emosi yuk, mungkin dia juga nggak mungkin kita ngomong sama bapak lagi emosi kayak gitu. Capek Mbak. Dimana-mana dimusuhin. Suami saya begitu. Suami saya kasar. Kalau kayak gini saya pengennya tutup aja. Yaudah gini deh, mending kita sholat dulu aja ya Bu ya. Biar kita tenang ya. Iya Mbak. Yaudah, yuk kita sholat dulu aja yuk. Mendingan hidup susah deh daripada kayak gini. Saya ikhlas kok. Saya nggak punya harta apa-apa. Daripada saya dimusuhin sama orang. Ibu istighfar, jangan ngomong kayak gitu Saya Bu. capek Mbak. Bu, di sini kita ada buat ibu loh Bu, kita nolongin ibu.
Gini, mending ibu tenang dulu. Kita antar balik ke warung biar ibu bisa beres-beres ya. Saya nggak mau balik lagi ke warung, Mas. Saya malu. Biar aja si Mbak yang beresin. Saya mau pulang aja. Saya capek, Mas, capek. Ya udah kalau gitu kita antar pulang aja ya Bu ya. Ya udah yuk. Ayo kita antar pulang. Astagfirullah Fat, gimana ya Fat ya, walaupun gue sempat kepancing emosi ngobrol sama Pak Jarod dengan nada dia yang tinggi, cuman gue setuju sih sama dia. Maksudnya selama ini kan bukti yang kita dapat cuman gambar, video, dan itu tuh cuman dia nyiram air, nggak ada pengerusakan. Ya mungkin, tapi di sini pasti ada penyebabnya. Kita nggak bisa main hakim sendiri juga yo, walaupun ngelihat semuanya pada emosi kan. Kita harus benar-benar nyari penyebabnya. Ya udah gini aja deh, gue setuju nih. Coba kita atur strategi lagi, kita gali lebih dalam informasi tentang Pak Jarod. Iya, gue setuju nih. Kita nyebar tim buat ngikutin Pak Jarod kesehariannya, oke? Ntar kita juga bisa tanya sama pengurus pasar atau mungkin security sini, ya? Jadi kita antar dulu aja. Dulu yuk, duluan. Yuk semua yuk, saya antar pulang dulu. Astagfirullahaladzim. Itu maksudnya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mau apa sih? Ini niatnya apaan sih? Pak Jarod. Pak Jarod! Mana tadi? Lah. Hilang. Ya udah, yang penting kita dapat gambar kan, tadi dapat gambar kan? Ya, ngobrol abrik. Tadi itu kita tunjukin aja buat bukti. Yaudah kita balik dulu aja. Astagfirullahaladzim. Mana tadi sembunyi dia? Fat, gue sebenarnya juga nggak nyangka, Fat. Kalau ternyata emang bener Pak Jarod yang ngobrak-abrik tempat itu. Ini nggak bisa didiemin, Bu Ambar harus dikasih tahu. Gue gak yakin sih, takutnya Bu Ambar kaget malah ngeliat video yang lo dapet itu yo. Ya itu resiko, dia minta tolong sama kita untuk ngebuktiin kan. Dia minta tolong sama kita untuk ngebuktiin kan, dan ternyata emang terbukti. Ini Bu Ambar bener. Bu Ambar mending duduk dulu aja. Iya, duduk dulu aja. Gini Bu Ambar, saya ceritain ya. Jadi tadi pagi, tadi subuh, saya coba inisiatif ngajak salah satu tim itu buat melakukan investigasi di pasar. Dan kita mendapatkan bukti yang sebenarnya saya sendiri aja juga nggak nyangka. Jadi ternyata memang benar kalau suami ibu lah yang suka ngacak-ngacak warung itu. Mana buktinya, Mas? Saya udah capek, Mas. Mas tuh sama dengan warga yang lain, sama dengan nama yang di warung. Selalu memfitnah suami saya. Itu suami saya, Mas. Suami saya yang difitnah sama Mas. Ya, Saya capek tuh, Mas. Tuh, itu bener suami bukan tuh, lihat dia ngebanting-banting kayak box. Bukan. Bu. Bukan, itu bukan suami saya. Bukan, Mbak. Mbak, ini jangan fitnah suami saya. Itu bukan suami saya, Mbak. Itu bukan. Ibu tenang dulu, Ibu. Saya capek, ya Allah. Ya tadi bukan maksud kita menuduh atau apapun, itu memang bukti yang kita dapatkan dan kita juga ngelakuin itu tadi subuh, makanya kita pengen ketemu sama ibu saat ini, sekarang langsung ini. Gak mungkin, Mbak, itu bukan suami saya, bukan, itu fitnah, Mbak, fitnah. Kita nggak ada maksud buat ngejelek-jelekin bapak ke ibu. Ya Allah, semua ini pasti direkayasa. Ibu ngomong kayak gitu, ibu istighfar dulu. Sebenarnya ya Allah, semuanya jahat sama saya. Yang Mas Bisna itu suami saya. Mas kok tega banget sih, Mbak juga tega banget.
Bilang sama saya siapa yang di rumah. Sekarang begini, kita kembalikan ke ibu. Ibu kan meminta tolong sama kita, dan kita sudah menolong ibu sebisa kita. Sekarang terserah ibu, kalau ibu pengen nggak kita selesai membantu ibu, ya kita akan selesai. Yang penting sekarang kita sudah menunjukkan yang sebenarnya. Semua kembali ke ibu. Memang berat, Bu, tapi ini kenyataan. Memang suami ibu lah yang selama ini bersalah. Kenapa dia ada suami saya? Pelan-pelan aja, itu bahaya. Mana? Nggak ada, Bu. Zara! Di mana Zara? Di mana sih? Mana sih, ya Allah? Mana lagi gua, mana? Istighfar, udah. Begini terus itu. Bentar, itu ada orang yang ribut. Itu Jarot kan? Lu mau beli? Zara! Kata siapa gua mau ditelur? Nyata. Zara! Gue kan! Lu saking belakang gua lu. Zara! Maksudnya apa? Jelasin! Jelasin! Percaya, Bu. Percaya, Bu. Bu, nggak usah percaya ini. Ini ada masalah apa? Laki lu tuh main sama gua! Ah, Ya Allah! Pak! Sabar, Bu. Jelasin, Pak! Saya nggak melakukan itu, Bu. Bener, Bu. Oke ya, Bapak tidak melakukan perselingkuhan, tapi buktiin! Bu, fitnah, Bu. Dia ingin merusak rumah tangga kita. Jadi kurang apa? Dari kemarin saya belain Bapak, saya difitnah. Ibu sabar, Bu. Tapi tetap saya belain Bapak. Tapi Bapak begini. Bu, Ibu harus percaya, Bu. Mana sih, Pak? Yuk, ayo sana. Ayo. Mana? Katanya ada bukti katanya di HP. Ini lihat nih, Pak. Nih, lihat nih. Ini Bapak telah merusak lapak-lapak orang. Pak, yang Bapak lakuin itu melanggar hukum, Pak. Kalau Bapak dilaporin, Bapak bisa kena. Mereka yang sudah fitnah kita. Bu, Ibu jangan percaya sama orang-orang itu. Mereka yang ingin menghancurkan kita, Bu. Tapi bukti, Pak. Ini bukti. Mereka ini iri sama kita. Karena kita maju, mereka yang nggak laku pada jual aja. Itu aja. Bu malu, Pak. Bapak udah ada bukti, tapi Bapak nggak mau ngakuinya. Puas kalian. Istri saya sudah menangis begini. Puas. Ini pekerjaan kalian. Bapak kenapa tidak mengakui kesalahan aja sih, Pak? Rekayasa ini. Dibuang Semenjak ada kalian ini makin rusuh. Pak, Bapak istighfar, coba Bapak kasihan Ibu, Pak. Ibu tuh kayak gini belain Bapak. Ya ini karena kalian. Semenjak ada kalian, istri saya juga begini. Dia baik-baik saja. Bapak tuh mau ngebohong apa lagi, Pak? Jangan terima kasih. Apa sih, Bu? Ini bukan siapa-siapa, Bu. Sini, Pak. Bu, Ibu harus percaya sama saya. Bu, Bu, aduh. Ada Bapak. Pak, ini adik saya. Apaan itu penglaris, Pak? Apaan? Penglaris? Hah? Jangan-jangan air itu buat penglaris, air itu. Bapak, ngajak adik saya buat pergi ke dukun. Telepon adik saya. Telepon. Telepon apa sih? Telepon, dia dimantapan. Ayo, Mama percaya banget sama Bapak. Telepon.
Pak, udah ditelepon aja, Pak. Kalau memang Bapak nggak ada apa-apa, ditelepon biar ketemu, semua selesai. Telepon. Di parkiran. Di parkiran. Parkiran mana? Parkiran sini berarti. Ayo Pak, Bapak tunjukin di mana. Bapak tunjukin di mana. Kalau memang Bapak nggak bohong, tunjukin kita di mana parkirannya. Udah kita ke parkiran. Mana? Biar nggak apa-apa Pak, biar jelas. Ah, ini apa? Oh, Mas. Udah Pak, Bapak. Mas, ini dong gimana? Kan Mas yang nyuruh. Jarod yang nyuruh. Bapak yang Mas. nyuruh. Ini apa, Mas? Nih, air polaris itu apa, ha? Ya Allah. Jadi Mbak, Mbak kan udah kesusahan sekarang, selalu dipitnah orang. Si Mas ini pengen warungnya laku lagi. Tapi caranya kamu tuh salah. Ya, tapi gimana lagi dong Mbak? Aku kasihan sama Mbak. Kamu salah. Pak, sekarang semua udah jelas Pak. Jelasin aja yang bener kenapa sih Pak? Bapak ini udah salah. Udah ngerusak lapak orang. Sekarang Bapak mau ngerusak warung kita dengan cara ini, Pak. Bapak kasih anak-anak uang haram, Pak. Sadar, Pak. Astagfirullahaladzim. Itu Bapak lakuin. Saya malu. Dengar Bapak. Itu Bapak aku. Karena Bapak ingin kaya, Bu. Supaya anak-anak tetap sekolah. Astagfirullahaladzim, Tetap kuliah. Pak. Bapak mohon maaf, Bu. Ya Allah, Pak. Tapi kan nyari rezeki itu yang halal, Pak. Nggak seperti ini, Pak. Bapak udah salah, Bu. Maafin Bapak. Percuma Bapak suka sholat, ngaji, tapi Bapak nyari uang secara begini, Pak. Bapak nggak takut sama Allah. Bapak mohon maaf, Bu. Tolong. Bapak nggak akan ulangin lagi. Bapak harus minta maaf sama Allah, bukan ke saya. Bapak tobat dulu. Bapak tobat. Ya Allah. Ya Bapak juga harus minta Allah. maaf sama orang-orang pasar yang udah lapak jadi rusak sama Bapak. Ibu malu, Pak. Bapak harus lakukan itu. Insya Allah, Bu. Bapak akan berusaha. Buktiin, Pak. Bapak akan Buktiin. usahakan, Bu. Ibu malu, Pak. Bapak selama ini udah ngasih anak-anak uang haram. Pak, yang Bapak lakuin ini salah, Pak. Bapak tuh jauh banget dari jalan Allah. Dengan yang Bapak lakuin kayak begini pakai air, Bapak ngerusak dagangan orang. Itu nutup rezeki orang, Pak. Nggak baik. Mereka duluan, Dek. Yang udah mau bikin Bapak kesel. Selalu memfitnah Bapak. Tapi bukan gini caranya, Pak. Kalau begini Bapak musrik. Bapak pakai air dan ginian. Terus Bapak ngancurin lapak orang. Dosa, Pak. Kalau Bapak ingin membalas perbuatan mereka, doain aja mereka yang baik, Pak. Biar mereka hatinya dibuka. Syukurlah kalau Bapak memang sadar, Bapak mau tobat, Bapak mau berubah. Maafin saya ya Mbak ya. Mbak, Sekarang Pak kita pulang ke rumah, kita bicara di rumah saja. Mbak, makasih. Mas, makasih ya Mas. Kita pulang dulu Mas. Ayo Mas, kita pulang. Astagfirullahaladzim ya, yang penting udah terbukti. Semua udah terbukti jelas kalau ternyata selama ini yang melakukan perbuatan jahat itu adalah Pak Jarod. Dan Pak Jarod juga udah mengakui kesalahannya.
dia udah berjanji mau tobat, dan kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Dan sebenarnya apapun alasannya itu nggak harus kayak gini. Kita tuh punya Tuhan, kenapa nggak berdoa aja sama Allah gitu, biar bisa dapat rezeki. Ini bukan tindakan yang bisa dicontoh dan emang bukan yang harus dilakukan siapapun nih Mas ya. Ini adalah musrik dan dosa. Yang namanya berdagang itu sudah ada yang mengatur rezekinya. Jangan takut untuk kalah saing ataupun nggak laku. Karena yang namanya rezeki sudah ada yang mengatur yang di atas. Ya kan? Kalau begitu saya Mario Wiriks. Saya Fatih Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.